Tapi akhir-akhir ini kenapa Guru Gembul sering banget nongol dengan Kiai Ubay sama Kiai Sahal? Ya karena dia yang terus-terusan, dia tuh pengen ngebantu saya, pengen memperbaiki citra saya di NU gitu. Ya makanya saya tuh ngomong itu. Jadi Tapi mereka juga orang NU berarti. NU Tulen. Bahkan ini juga saya tuh dapet dukungan dari 2 orang lagi. Yang satu dari FBR dong, FBRT apa? Forum Betawi Rempug. Itu kan dulu temennya FPI kan. Nah itu ngajak ketemu dan ngasih dukungan penuh gitu. Terus ada lagi orang Pekalongan, pejabat tinggi lah, wali kota gitu kalau atau yang semacam itu juga ngomong dukung penuh, makanya nanti Senin pengen ketemu udah. Enggak, kalau dipikir-pikir mereka tuh misinya apa ya? Naon teh? Iya, misinya kalau misalkan taruhlah misalkan mereka dulunya FPI atau mereka NU tapi mereka juga mendukung Guru Gembul dalam tanda kutip. Heeh. Apa misi mereka tuh apa gitu? Memperbaiki NU-nya atau mereka juga dalam tanda kutip mau menguliti NU-nya dalam tanda kutip atau apa Iya sih? kalau yang orang Pekalongan itu yang pejabat itu bilang memang harus diperbaiki dari dalam. Lamun Kiai Sahal ngakuna saya tuh sangat resah. Saya tuh sangat resah dan terwakili. Nah, lamun Kiai Ubed mah ya dia juga pengen nonnya. Dia tuh pengen memperbarui NU gitu. Dan Kiai Ubaidillah mah kan NU nanti bukan sembarang NU gitu. Apa maksudnya Elit sembarang dia tuh elit pisan gitu. Jadi dia teh jaringan kiai-kiai teh bukan hanya jaringan pertemanan tapi kekeluargaan gitu. Jadi dia tuh darah biru lah di antara ini mah gitu. Karena langsung sama Kiai Hasyim Asy'ari itu keturunannya gitu. Ari masuk NU teh daftar gak sih atau sekedar kita ngikut aja ke mereka, Kebany- ajaran mereka gitu? kebanyakan mengikut aja. Ikut aja jadi nggak Jadi daftar. ada NU kultural, ada NU struktural. NU struktural mah punya KTA. NU kultural mah ya bebas siapapun. Berarti kalau misalkan ada angka misalkan NU sekian juta orang, Perkiraan semuanya. perkiraan aja, Perkiraan. nembak aja. Nah kalau yang struktural mah banyakan Muhammadiyah daripada NU. Orang-orang atas yang terdaftarnya gitu. Kalau struktural yang terdata gitu, banyakan Muhammadiyah jauh daripada NU. Cuman Muhammadiyah mah nggak punya orang yang non struktural gitu. Nggak ada kultur Muhammadiyah gitu. Kultural Muhammadiyah itu nggak ada. Ini saya mau membuka episode Gembulikum ini dengan sebuah ada ini Pak Guru, ada yang WhatsApp ke saya. Apa? Oh, Ini panjang saya baca, ini panjang banget. Jadi dia tuh mantan karyawan rumah makan gratis. Jadi biasalah menggalang dana terus dikasih makan ke orang-orang tanpa syarat keterangannya ya. Ini saya WhatsApp-nya panjang tapi saya akan coba. Dia katanya diduga selewengkan dana umat, pengelola rumah makan gratis hidup mewah. Rumah makan gratis yayasan yang dikenal menyediakan makan gratis untuk masyarakat kurang mampu kini diterpa dugaan penyelewengan dana umat. Menurut relawan aktif, dana donasi yang seharusnya digunakan untuk membeli bahan makanan justru dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi pengelolanya. Dia bahkan sampai ngirim foto-foto, video-video orangnya flexing, video beli rumahnya. Tapi ini baru laporan awal dia ke saya Pak Guru. Ya, saya juga sebenarnya. Jadi si karyawannya kayaknya juga pernah ngomong sama saya. Jadi ceritanya tuh gini, Baraya. Ya kan penyedia makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. bukan rumah makan apa? Rumah Gratis. Makan gratis RMG. Iya, rumah makan gratis itu kan banyaknya. Banyak banget. Nah, tapi ada salah satunya yang akhir-akhir ini tuh aktivitasnya tuh menyimpang. Jadi dulu mah dia tuh sampai diundang sama Pak Deddy Kobisa, terus di endorse juga sama Pak Baim Wong, didatangin sama SBY, jadi saking inspiratifnya gitu. Dan mungkin ini salah satu pionir, saya juga nggak tahu gitu, pokoknya sangat inspiratif. Tapi sekarang si karyawannya tuh kesel karena dia tuh flexing terus di medsosnya tuh semuanya tuh pamer duit, pamer rumah, pamer mobil baru, mobilnya juga mahal deh. Terus pamer tempat jalan-jalan apa segala rupa. Nah, si karyawannya tuh dia tuh gak pernah dilibatkan dalam masalah keuangan. Disembunyikan.
Dan akhirnya si karyawannya itu melaporkan, saya tuh tahu bahwa uangnya itu dipakai untuk itu. Jadi dana donatur dari dana donasi dari para donatur, jumlahnya itu sampai miliaran gitu. Itu gak dijadikan produk untuk makanan, tapi dijadikan untuk kebutuhan pribadinya bermewah-mewahan, plus main judol, plus konon katanya main sama cewek. Buset. Dan Jadi, nikah dia kan? Lengkap. Keterangannya Dia sih, udah nikah. dia juga sebetulnya ngasih Instagramnya, cuman saya belum share dulu. Ini kita Jadi ngobrol gini, dulu aja. ini tudingan dari karyawannya. Jadi Betul. karyawannya tuh ngegeruduk saya. Saya belum berani bilang, tapi nanti Baraya silahkan cek gitu ya. Terus saya belum berani expose karena takut fitnah, karena ini baru sepihak, baru dari. Betul, ini laporan masyarakat ya. Jadi ini aduan masyarakat. Jadi kalau Baraya punya aduan-aduan, silahkan sampaikan ke saya. Nanti kita obrolkan masalah gitu viral ya. dan Nah, selesai tapi nanti. intinya buat Baraya yang jadi donatur makan gratis atau buat donatur ACT lah, ya pokoknya mah yang banyak-banyak kayak gitu, kayak please berhati-hatilah, asli ini berhati-hatilah, karena itu tuh jadi ladang bisnis ya. Untuk sebagian besar aksi cepat tanggap ya mungkin mereka tuh bersih gitu ya, tapi maksud saya tuh ada saja, makanya di berita-berita sejak tahun 2021, 2022, 2023 itu tuh selalu aja ada kasus-kasus penipuan dari rumah makan gratis ini. Atau beberapa tahun lalu kalau nggak salah, rumah zakat itu pimpinannya sempat kena polemik juga tuh. Iya. Itu karena berapa persen sih? Ya harusnya nggak lebih dari 10%. Jadi kalau mereka sebagai pengelola gitu dapat uang ya untuk disalurkan itu ya mungkin jatah amil lah ya. 10%-an sih, nggak lebih dari itu. Nah, 10% dari 100 M sih lumayan sih. Iya, iya betul. Tapi gak cukup untuk beli Alphard. Ya berhati-hatilah Baraya ya. Jadi yang tadi Pak Guru bilang tuh bahwa dia tuh di-endorse, mungkin nggak di-endorse, sempet diundang. Karena diundang. di beberapa video di Instagramnya saya ngelihat bahwa emang ada beberapa influencer, artis yang muncul di berandanya, tapi seolah-olah seperti gini. Ini dong buatin ucapan buat ini, buat rumah makan ini gitu. Jadi belum tentu tuh, saya coba meluruskan gitu. Jadi banyak kayak gitu sih. Tapi kalau Pak Deddy Kobisa emang beliau tuh terlalu baik mungkin. Betul. Jadi beberapa yang dia kasih sumbangan itu melakukan penipuan. Angkanya. Bukan melakukan penipuan. Dulu pernah ada pesantren di mana gitu yang ini Pak Deddy juga nyumbang ke situ, padahal ternyata jadi Pak Dedinya jadi korban. Oh iya, sebetulnya ini pengalaman pribadi saya Pak Guru, kan mama saya udah meninggal tuh. Dia tuh enggak sih, tepuk tangan. Enggak. Saya tuh saya sempet berantem sama pimpinan pondoknya pesantren. Dia punya pesantren di daerah Bandung. Oh iya kan, ikut pesantren kan. Betul, saya ingat. Dia itu naruh uang dalam tanda kutip di koperasi. Di koperasi per bulan berapa. Habis kontraknya di tahun ini Februari, sekarang udah November tuh. Yang dikatakan bahwa uangnya akan balik. Nggak besar. Punya mama saya tuh 2,5 juta. Tapi dikali banyaknya ibu-ibu di pengajian. Iya. Lalu di grup itu saya ngomong ke ustadznya, ini penyelesaiannya akan gimana? Kalau misalkan rugi, saya minta laporan kerugiannya. Kalau misalkan kan koperasi itu kan untung rugi itu ditanggung bersama. Tapi saya tuh minta laporannya gitu. Itu sampai saya tuh marah-marah ke ustadz, sampai kalau misalkan datang ke daerah situ, ke daerah rumah saya karena suka ngisi pengajian, tolong kabari saya mau ngobrol secara langsung. Belum balik-balik lagi tuh. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan itu 2,5 juta, kalau dikali cukup banyak orang ibu-ibu itu banyak penilipan kayak gitu tuh. Dan sialnya itu tuh mengatasnamakan agama gitu. Kita tuh nggak ngajak Baraya untuk tidak bersedekah, cuman ngajak lebih berpikir kritis dan memilah gitu, yang pembukuannya tuh jelas. Atau setidaknya diminta pembukuan yang ngasih gitu. Iya. Karena banyak itu yang kayak gitu minta sedekah, ujung-ujungnya dipakai judol. Klik era sekarang ya. Itu yang laporan dari yang tadi tuh, yang ketika di voice note dia dipakai juga buat
what the fuck sih. Iya. Iya gitu. Iya itu berarti kita nggak promo aplikasi itu ya, sebar kayak buset sampai segitunya gitu. iya, nah itu please nanti kalau semua berkasnya sudah siap, kesaksiannya sudah siap, Kayaknya Guru Gembul harus bikin video khusus buat itu deh. saya bakal bongkar. Dan Baraya yang punya keluhan punya apa? Kalau punya bukti yang kuat, ayo kita coba viralkan gitu. Karena dulu saya tuh punya cita-cita kan, pengen bikin kanal aduan masyarakat gitu. Yaudah gini aja, dimulai dengan ini gitu. Iya dimulai dari ini. Kita bisa gak sih datangin dia pesantren itu baru kepikiran. Pesantren, bukan pesantren ini mah. Oh pesantren Bukan yang ibu baru. pengalamanku. Oh ya udah datangin. Dulu tuh sempat pengen datangin saya tuh karena dia tuh nge-Sherlock. Oh iya. Cuman saya kan siapa saya tiba-tiba gak datangin gitu. Tapi sekarang kayak saya mau datangin gitu. Oh ya udah. Ya kita Bandung di situ. Aduh saya kesel banget tuh hari itu kayak gitu. Itu hak dari ibu kan? Betul. Dan sebenarnya dia tuh udah ngejanjiin juga uangnya tuh turun, selesai kontrak tuh turun. Uangnya itu loh dan yang lain-lainnya itu loh. Enggak cuma punya mamaku gitu. Ini Pak Guru, kita langsung ke bahasan ini di SMA Negeri 72 Jakarta. Oh iya kasus itu. Ada siswa kelas 3 ngebom musola pada saat sholat Jumat. 52 orang jadi korban, tapi dia juga nggak mati tuh. Dia ngebom. Udah lihat belum beritanya? Udah. Tanggapannya gimana tuh? Tanggapannya kan tudingan awal mah dia tuh dibully. Betul awalnya, tapi ternyata setelah ditelusik-telisik dia juga sering ngelihat video-video radikalisme katanya. Saya mah yakin dia nggak pernah dibully. Saya mah yakin. Jadi sejak awal nonton kejadian kayak gini, karakteristik orang yang dibully tuh gak punya niat panjang banget untuk merencanakan. Kan gini, kalau misalkan ya kalau dibully terus dia melakukan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang dimaksud tuh mungkin, ya maaf ya bukan mencontohkan gitu, tapi dia akan membalas dengan jalan yang paling instan dan cepat gitu. Jadi pas teman pembulinya tuh lagi jalan gitu, tiba-tiba dari belakang tonjok gitu atau pakai kayu gitu, apa yang semacam itu gitu kan. Langsung to the point ke orangnya gitu. Langsung to the point gitu. Nah ini mah bayangin perencanaannya lama, bikin ininya lama, bikin simbol-simbol. Nah ini yang enggak. Betul, dia bikin simbol-simbol yang. Dia enggak, ini anak di bawah tekanan bullying itu tidak punya niat bikin simbol-simbol itu. Yang ada adalah mereka biasanya curhat. Nah, anak yang dibully itu biasanya jago bikin puisi. Jadi karena deep gitu perasaannya tuh dalam banget. Jadi dia tuh bikin puisi, bikin apa? Bukan bikin simbol-simbol bedil-bedilan ditulisin apa, bukan. Itu kayak simbol-simbol yang kalau misalkan kita ngelihat video-video dokumenter Osama bin Laden gitu. Iya, jadi dugaan saya sih, ini dugaan sayanya. Anak itu teh gagal dalam bersosialisasi karena banyak hal lah, nanti bisa dicek. Gagal dalam bersosialisasi, kemudian dia memang akhirnya penyendiri. Nah, salah satu cara untuk mengalihkan kesendiriannya itu adalah dengan masuk ke area internet yang terlarang gitu, yang masuk ke situ, kemudian ada belajar perakitan bom dan lain-lain. Itu dia belajar perakitan bom, dia berarti oke juga itu. Iya, makanya itu harus direkrut. Dan dari jarak jauh kan, dia juga ngaktifinnya. Iya tuh. Tapi di luar negeri itu yang dibully itu dia pada nembak-nembak juga kan. Penembakan di sekolah di Amerika itu banyak banget. Apakah dia terinspirasi juga? Iya enggak, maksudnya nah, coba kasus bullying yang di Amerika Serikat yang tembak-tembakan kayak gitu. Itu kan spontan kan? Jadi maksudnya enggak gimana gitu. Jadi kan senapan di Amerika Serikat mah pisan kan, biasa aja kan. Senapan pistol senjata api itu lebih banyak daripada jumlah penduduknya sendiri gitu. Nah, jadi dia akan melakukan, nah kalau di Indonesia tidak di ini, ya mungkin bawa golok, bawa batu gitu, bawa kayu gitu untuk melakukan pembalasan tuh. Enggak ini mah nonton dulu yang lama gitu. Justru saya mah pikirnya sebaliknya. Nonton dulu, baru setelah nonton dia kepikiran mau melakukan apa gitu. Nah ini sasaran anak yang nggak akur sama saya gitu. Nah gitu. Jadi dia nonton dulu, baru dia bikin alibi, gak bisa curhat, bikin alibi dibully dan sebagainya untuk melakukan itu. Bukan sebaliknya, bukan dibully dulu, baru dia searching yang aneh-aneh gitu, bukan. Kan si anaknya tuh belum bisa dimintai keterangan ya, tapi itu adalah berita-berita yang Cik sebentar.
apakah ada orang yang menghubungkan dengan agama? Anak ini agamanya apa gitu? Sebelum saya nggak Ngebom mendengar. masjid gitu. Enggak. Sejauh ini enggak sih. Enggak, yang jadi pertanyaan itu adalah berarti kalau misalkan terorisme itu dari doktrin, bom bunuh diri dan lain-lain, yang jadi pertanyaan saya adalah dia tuh sendirian tuh berarti beneran terdoktrin full dari internet berarti ya? Iya. Dan orang yang terdoktrin di dunia maya adalah orang yang gagal di dunia nyata gitu. Jadi dunia maya adalah pelarian dari kegagalan di dunia nyata gitu. Jadi makin kita nyandu pada komentar orang seneng di komen, di lope, semakin menunjukkan bahwa kita tuh kesepian di dunia nyata gitu. Nah, jadi kalau sampai ada orang yang masuk ke situ, yang deep web, dark web, dia masuk semuanya ke situ kan. Itu kan butuh banyak butuh banyak tahapan untuk bisa masuk ke situ kan. Karena itu iya kan. Nah, ya berarti dia tuh tingkat kesepiannya, tingkat kegagalan dia dalam bersosialisasi dan tingkat perasaan gagalnya dalam menjalin pertemanan itu dalam banget. Dugaan saya mah tidak kan orangnya juga belum ketahuan siapanya gitu, latarnya juga belum ketahuan siapa. Cuman kita tahu bahwa dia tuh anak broken home gitu kan. Betul. Anak broken home. Banyak kan subbreaker yang nanya-nanya kapan Guru Gembul bahas itu gitu. Tapi kita informasinya masih sangat ditutup karena anak kecil gitu kan, masih di bawah umur. Terus karena itu polisi menyembunyikan identitasnya. Ini ada beberapa, saya coba cari beberapa ini, udah saya tandain. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, tuh kan, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 anti teror telah menganalisis rekaman CCTV. Ini kasus pertama nggak sih di Indonesia ya? Ponsel serta aktivitas daring ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Lagi pada saat itu. Kemudian di waktu setelah kemudian, jadi setelah Ini saran untuk orang-orang yang gagal di dunia nyata tuh gimana tuh Pak Guru, kalau misalkan Pak Guru mengatakan bahwa sosial media itu pelarian dari orang yang gagal di dunia nyata? Iya, jadi apakah selalu buruk ketika orang yang gagal di dunia nyata? Dan definisi gagal itu juga kan beda-beda gitu. Enggak, sebenarnya masih banyak peluang kita untuk melakukan hal baik di dunia maya gitu. Jadi misalkan ada orang-orang yang gagal di dunia nyata gitu, susah gaul gitu. Dia masuk ke dunia maya jadi hacker, tapi hackernya tuh hacker baik gitu, hacker putih. Enak nggak nanti itu? Hacker putih. Ilmu kali putih. Enggak, emang ada hacker putih. Nah, tapi istilahnya tuh ada khusus gitu. Ya pokoknya mah yang baik-baik gitu. Nah, ada yang kayak gitu. Atau yang pendiam gak bisa ini, tapi dia main di media sosial dan dia bikin aplikasi gitu. Kemudian dia bikin layanan jasa gitu. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi maksudnya gini, media sosial itu kan adalah tempat di mana kita tuh bersosial dengan kesempatan menyembunyikan identitas. Kita tuh bisa anonim di situ teh. Nah, karena bisa anonim, maka kita tuh lebih kurang ajar, lebih jujur di sana tuh. Jadi kalau kita ketemu di dunia nyata gitu, ngeledek orang tuh belum tentu berani. Gitu kan? Tapi di medsos sangat berani. Karena apa? Karena kita tahu tidak memiliki konsekuensi itu. Jadi justru dunia maya itu adalah dunia tempat jati diri kita yang sesungguhnya tuh nampak gitu. Tidak ditutupi karena kita tuh merasa anonim gitu. Nah, karena dapat fasilitas itu, sekarang bayangkan dirimu diacuhkan sama orang di dunia nyata, diabaikan, ada marah, ada kecewa, ada apa, tapi di medsos bisa leluasa ngatain orang, bisa ikut berkomentar, bisa, kemudian semuanya bisa dilakukan, maka dunia nyata itu benar-benar sudah diabaikan, sudah hilang, dan dia masuk ke dunia maya itu. Gitu. Nah, jadi dunia maya itu fasilitas yang paling menyenangkan untuk orang-orang yang mengalami kegagalan dalam bersosial. Nah, sebaliknya kalau orang yang sudah bisa bersosial di dunia nyata, itu di dunia maya itu justru hanya menjadikannya sebagai alat untuk dapat keuntungan di dunia nyata.
Jadi saya bisa bergaul, saya bisa berteman, bisa berkomentar secara langsung, bisa melakukan semuanya gitu ya. Nah, saya main medsos, tapi si medsos itu saya gunakan misalkan untuk memperkuat link saya di dunia nyata. Untuk memperkuat bisnis saya di dunia nyata gitu, bukan untuk pelarian. Nah, kalau orang yang gagal itu tuh jadi pelarian. Jadi dunia nyatanya hilang, dia hidupnya di situ. Nah, itulah kenapa berarti virtual game yang apa sih namanya reality yang kayak metaverse gitu laku kali ya. Ya game-game yang kayak gitu. Ya itu bakal laku banget untuk orang-orang yang gagal bersosialisasi, dan kita semakin banyak orang yang gagal bersosialisasi di dunia modern. Nah, makanya buat Baraya semua, pertama, kalau mungkin Baraya jangan pernah melepaskan dunia nyata dan jadikan dunia maya itu, kalaupun main di dunia maya, jadikan itu tuh sebagai aset dan cara kita untuk meningkatkan kualitas dan jati diri kita tuh di dunia nyata. Jadi itu tuh hanya untuk kayak film nagih mayar utang dan mencahin kode rahasia lewat mimpi gitu. Nah, jadi si mimpi saya tidak tahu makanya. Inception. Nah, jadi si dunia mimpi itu bukan digunakan untuk kita rehat dan istirahat dari dunia nyata. Dunia mimpi itu kita jadikan alat untuk memperkuat kedudukan kita di dunia nyata gitu. Jadi Pak Prabowo Subianto nih, main gak medsos? Main. Tapi untuk ngebagus-bagusin citra dirinya dan untuk menunjukkan kinerja pemerintah. Nah, itu kan berarti untuk dunia nyata kan? Bukan untuk kabur dari dunia nyata gitu. Nah, gitu. Jadi bermedsos silahkan, tapi caranya adalah dengan cara yang seperti itu. Fufu Fafa kabur dari dunia nyata berarti ya? Oh iya. Nah, kalau Fufu benar itu kabur.